Rumah Setan di Taman Loka Asri. Aku bukan orang yang mudah takut. Setidaknya itu yang selalu kuulang dalam kepala sejak naik motor sore tadi melewati gerbang perumahan Taman Loka Asri. Pos keamanan berdinding kaca menyambutku bersama angin lembab yang bau tanahnya belum menguap sejak hujan siang tadi. Lampu jalan sudah mulai menyala, wajah-wajah penghuni pulang kerja, mobil-mobil mengkilat, anak-anak yang masih bersepeda meski langit mulai biru tua. Dan iya, sebuah suara berat membuyarkan lamunanku. Seorang pria bertubuh tambun dengan baju satpam yang tampak kekecilan berdiri di depan pintu pos utama. Tangannya masih sibuk menggulung rokok lintingan. Wajahnya ramah, tapi matanya entah kenapa terasa kosong. Iya pak, gantian jaga malam kan? Tanyaku mengkonfirmasi. Oh betul, saya Darto, senior di sini. Nanti kamu pegang pos 3, paling ujung, dekat rumah kosong itu ya. Jelasnya sambil menyalakan rokok lintingannya. Rumah kosong? Tanyaku heran. Dia diam sejenak, helaan nafas panjang. Lalu dia seolah mengubah topik. Jaga aja dulu. 3 malam ini kamu sendirian. Nah, nanti minggu depan digabung sama Iqbal. Nih catatannya. Dia menyerahkan map plastik biru. Di daftarnya ada dena lokasi, jadwal patroli, dan daftar rumah-rumah yang perlu pengawasan lebih. Yang artinya rumah mewah tapi sering ditinggal oleh pemiliknya. Aku tidak langsung bertanya soal rumah kosong tadi. Aku hanya mengangguk lalu mengikat jaket hitamku lebih rapat. Udara malam mulai menusuk. Pos 3 ternyata paling jauh dari gerbang utama, letaknya menghadap taman kecil dan sederet rumah besar yang tampak lebih tua dibandingkan bagian perumahan lain. Dari awal terlihat berbeda karena cat dinding yang kusam, lampu luar rumah terembang, dan satu rumah yang pagar depannya tampak lebih tinggi dari yang lainnya. Rumah nomor 17. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu dari rumah itu yang membuatku melirik lebih dari satu kali. Jam menunjukkan 22.17. Aku duduk di kursi plastik yang disediakan di pos kecil berukuran 2 kali 2 meter. Lampunya menggantung bengkok, suara nyamuk berdengung, dan dari kejauhan terdengar suara televisi di salah satu rumah yang belum tidur. Tiba-tiba radio HT ku berderit. Pos 3 monitor. Suara seorang pria membuyarkan fokus ke rumah itu. Pos 3 masuk, silakan, jawabku. Malam pertama ya, jangan tidur. Ya Kang Dani, kalau ngantuk jalan-jalan aja. Biasa, perkenalan sama suasana. Aku mengenali suara Pak Darto. Nada bicaranya ringan tapi ada kesan menggoda. Aman Pak, lagi baca-baca peta komplek ini juga, jawabku sambil ikut mencairkan suasana. Sip, tapi kalau ada apa-apa, ya jangan sok tanggap sendiri. Nanti malah jadi cerita. Lanjut yang menggoda, aku mengernyit. Maksudnya apa ya Pak? Ya sudah, selamat jaga malam ya. Sambungan pun terputus, suara HT pun ning. Aku menatap keluar pos. Rumah nomor 17 menghadap tepat ke arah posku. Gelap, tak ada suara, tapi kenapa pagar depannya seperti sedikit terbuka? Aku mencoba menepis pikiran aneh itu. Mungkin tadi memang tidak tertutup rapat angin atau satpam sebelumnya lupa menutup. Tapi tetap saja, kenapa pagar rumah kosong dibiarkan seperti itu? Aku berdiri. Mataku menelusuri sekeliling jalanan lengang. Lampu taman berkedip lemah. Aku melangkah keluar dari pos. Perlahan aku menyusuri trotoar dengan langkah hati-hati. Rumah nomor 15 terlihat terang dari dalam. TV menyala, suara tertawa dari ruang keluarga. Rumah 19 tampak sepi tapi bersih. Lalu aku berdiri tepat di depan nomor 17. Pintu gerbangnya terbuat dari besi, tinggi dan penuh bercakarat di bagian ke bawah. Pagar itu memang tak tertutup penuh, mungkin hanya selisih 5 cm, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri.
Aku tidak tahu kenapa aku merasa diperhatikan. Kang Dani, suara dari belakang membuatku tersentak. Ya, seorang wanita setengah baya membawa kantong belanja, rambutnya dikuncir, wajahnya ramah. Maaf Bu, saya kaget, jawabku. Gak apa-apa, saya Bu Lastri. Rumah saya di seberang sini. Satpam baru ya? Tanyanya dengan ramah. "Oh, iya Bu, baru mulai malam ini." Jawabku membalas keramahannya sambil masih memegangi pagar rumah nomor 17 yang akan aku tutup. Beliau ikut menatap ke arah rumah nomor 17 lalu menurunkan nada suaranya. Jangan sering-sering diri di situ, nanti kebawa mimpi. Aku menatapnya, mencoba untuk tersenyum. Maksudnya apa ya Bu? Ibu cuma kasih saran. Rumah itu udah lama kosong, tapi ada aja yang suka kelihatan dari dalam. Jelasnya setengah berbisik. Aku menahan nafas. Maaf Bu, kelihatan apa ya Bu? Dia mengangguk. Kadang lampunya nyala, kadang suara air nyala sendiri. Tapi dicek besoknya, tidak ada apa-apa. Aku berusaha mencari logika. Alarm otomatis mungkin, timer lampu, bocor saluran air. Tapi kenapa suara beliau tidak terdengar seperti membesar-besarkan? Saat aku kembali ke pos dan duduk, kulirik lagi rumah itu dari jendela kecil, gelap, tenang. Tapi ada satu lampu taman kecil yang kini menyala, padahal saat aku pergi tadi belum menyala. Malam kedua lebih sepi dari yang pertama. Kalau di malam pertama, aku masih semangat karena penasaran dengan lingkungan, mencoba menghafalkan nama-nama jalan dan rumah. Sementara malam ini, aku mulai menyadari sepinya benar-benar senyap. Tidak ada suara sepeda motor lewat, tidak ada angin, bahkan jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Jam menunjukkan jam setengah 2 malam. Aku mengikat jaket lebih rapat. Dinginnya menusuk tulang. Rokok yang tadi kutunda sekarang sudah terbakar setengah. Di pos kecil ini, semua terasa terlalu dekat, tapi sekaligus jauh. Dari mulai jendela rumah-rumah yang tak pernah terbuka, pohon kecil yang daunnya beku, hingga CCTV yang berkedip lambat seperti mengantuk. Tiba-tiba, dari sudut mata, aku menangkap cahaya pelan, teratur, seperti lampu ruangan yang menyala. Aku menoleh cepat. Ya, rumah nomor 17. Lampu ruang tamunya menyala terang, pendar kekuningan menembus tirai tipis. Cahayanya jatuh ke halaman depan, menyinari kerikil basah yang membentuk jalur masuk. Hatiku berdetak lebih kencang. Aku tahu betul, tadi rumah itu gelap, penuh, tanpa cahaya sama sekali. Tak mungkin aku salah lihat. Atau apa mungkin di rumah itu ada lampu yang menggunakan sensor cahaya, tapi kemarin aku tidak melihat lampu itu hidup, atau aku yang lupa. Ku tarik nafas panjang. Ku masukkan sisa rokok ke asbak plastik kecil di atas meja, lalu berdiri. Jangan bodoh dan jangan dekat-dekat. Tapi langkahku sudah terlanjur keluar pos. Langkahku lambat, seolah kakiku tahu ini bukanlah tempat untuk didatangi. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Ada sesuatu yang mendesak dari dalam, dorongan yang sulit untuk dijelaskan, seperti campuran tanggung jawab, penasaran, dan sesuatu yang lebih gelap. Dorongan untuk membuktikan bahwa aku tidak takut. Aku berdiri tepat di seberang rumah itu sekarang. Lampu ruang tamu tetap menyala, tirainya bergoyang sedikit. Apa ada angin di dalam? Atau sesuatu yang bergerak? Aku mengeluarkan senter kecil dari pinggang, kusorotkan ke arah pagar, masih tertutup rapat. Lalu aku dengar suara itu, ya, suara air menetes seperti keran bocor, tapi keras, terlalu keras untuk suara dari dalam rumah. Mungkin dari dapur atau kamar mandi depan. Aku mengaktifkan HT. Pos 3 ke pos induk, lapor. Rumah nomor 17 lampunya menyala, ada suara air, ada catatan sebelumnya rumah ini kosong. Monitor, begitu laporku. Tak ada jawaban. Pos induk, masuk, over, hening. Ku pencet tombol lagi. Pak Darto, izin lapor, ada yang mencurigakan. Suaranya muncul setelah jeda panjang, pelan tapi berat. Kan sudah saya bilang dari semalam, rumah itu memang kadang lampunya nyala sendiri. Sudah,
Tidak usah terlalu difikirkan. Aku mengerutkan kening. Maksudnya gimana ya, Pak? Timer lampu otomatis? Tidak tahu. Tapi yang dulu-dulu juga pernah lapor gitu. Nanti juga mati sendiri. Sudah, fokus saja di posmu. Klik, sambungan diputus. Aku berdiri di sana beberapa detik. Dadaku terasa sesak. Kepalaku panas karena kebingungan. Kalau memang ada sistem otomatis, kenapa terdengar juga suara air? Kenapa Pak Darto begitu santai? Aku menyorotkan senterku lagi. Jendela depan kini terlihat samar, seperti ada bayangan bergerak di balik tirai, tapi terlalu cepat, terlalu halus. Bisa jadi hanya tirai yang tersentuh angin. Bisa jadi, sial, Dani, berhenti mikir yang aneh-aneh. Aku kembali ke pos, lalu duduk sambil menatap rumah itu dari balik kaca kecil. Cahaya itu masih menyala. Aku membuka ponsel, kuputar rekaman CCTV semalam, tidak ada yang ganjil. Hanya suara jangkrik dan kendaraan jauh yang melintas. Tapi saat ku coba rekam malam ini, barulah aku menyadari satu hal. Ya, sinyalnya menghilang. Bukan hanya internet, tapi bar indikator ponselku benar-benar kosong. Aku berdiri lagi, ku arahkan ponsel keluar jendela, tetap nol. Dan ketika aku kembali menatap rumah itu, lampunya sudah padam. Begitu saja. Jam kini menunjukkan pukul 2 pagi. Aku duduk diam, tidak mengantuk, tidak bisa. Di pikiranku masih terngiang-ngiang kalimat Pak Darto tadi. Yang dulu-dulu juga pernah lapor. Berarti ini bukan yang pertama. Tapi kenapa tidak ditindaklanjuti? Kenapa dibiarkan? Apa memang semua orang di sini sudah terlalu terbiasa dengan hal yang tidak wajar, atau mereka pura-pura tidak tahu? Aku baru sadar, tanganku dingin saat ku taruh kembali di pangkuan, seolah semua tenaga di tubuh menguap. Aku menatap ke arah rumah nomor 17 untuk terakhir kalinya di malam itu. Tapi di balik kegelapannya, aku tahu pasti aku bukan satu-satunya yang terjaga malam ini. Aku belum seminggu di sini, tapi kepalaku seperti sudah bertahun-tahun memutar-mutar satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu, rumah nomor 17? Sumber dari semua keresahan malam-malam ini. Dan malam ini semuanya jauh lebih jelas dan jauh lebih menakutkan. Jam 1 dini hari. Kopiku sudah dingin, rokok tinggal puntung, senter tergeletak di pangkuanku. Aku tidak patroli malam ini, aku mengintai. Mataku terpaku pada rumah nomor 17. Dari balik tirai pos yang kusibakkan sedikit, angin berembus dari celah jendela dan mengangkat aroma campuran rumput basah karena udara dan bau obat nyamuk bakar yang aku nyalakan sejak aku mulai berjaga malam ini. Tadi siang, aku sempat memotret sisi luar rumah nomor 17. Sebuah jendela di lantai 2 terlihat terbuka sedikit, padahal tidak ada tanda-tanda orang masuk. Aku sempat bertanya ke satpam pagi, Kang Iqbal, tapi dia hanya tertawa pendek. Itu mah dari dulu juga suka buka sendiri. Suka buka sendiri? Apa maksudnya itu? Lalu terdengar suara itu lagi. Ya, suara air jelas, berirama seperti tetesan dari keran yang rusak, tapi keras, terlalu keras untuk suara dari dalam rumah, seolah keluar dari sela-sela dinding. Aku mulai bangkit. Ku dekatkan telinga ke jendela pos. Suaranya mengalir, kadang berhenti, lalu mulai lagi, seperti ada yang sengaja menyalakan dan mematikan. Aku mengaktifkan HT, suaraku lebih tegas sekarang ini. Pos 3, lapor. Suara air kembali terdengar dari rumah nomor 17. Koordinasi, over, sunyi. Hanya suara gangguan statis. Pos induk, monitor, klik, mati. Seolah HT itu dicabut paksa. Dadaku mulai sesak, tapi langkah kakiku sudah bergerak lebih dulu dari akalku. Aku berdiri di depan pagar besi rumah nomor 17. Kali ini pagarnya benar-benar tertutup rapat. Namun suara tetesan air terdengar jelas dari dalam. Aku mengangkat senter, menyorot jendela lantai 1. Tak ada apa-apa. Lalu tirainya bergoyang. Bukan sedikit, tapi seperti disentak tangan dari dalam. Dan lebih dari itu, ada bayangan siluet seseorang yang berdiri di balik kain tipis. Hanya sebentar, tapi cukup jelas.
Baunya kecil, kepalanya miring, dia diam saja. Aku mundur setengah langkah. Siapa di dalam? Aku berteriak, tak sadar, tak ada jawaban. Tapi tirai itu jatuh kembali perlahan-lahan, seperti sedang disengaja. Aku hampir saja kembali ke pos. Tapi langkahku terhenti ketika aku mendengar suara ketukan dari dalam rumah 3 kali, lambat, berat, seperti seseorang yang memukul dinding dengan benda tumpul. Aku mengaktifkan ponsel, aku rekam suara itu, tapi ketika perekaman mulai berjalan, suara itu menghilang. Aku matikan perekaman, suara itu kembali muncul. Aku nyalakan lagi dan suaranya menghilang. Sia main-main sama Aing. Bisikku pada rumah itu lebih ke diriku sendiri. Aku akhirnya memutuskan masuk ke halaman rumah. Ya, aku melompati pagar. Aku tahu aku sudah melanggar, tapi ini bukan soal keberanian, tapi ini soal akal sehatku yang tak bisa terus digantung. Kakiku mendarat di jalur batu. Rumah ini dingin, terlalu dingin dibanding udara di luar. Dindingnya berembun. Pintu utama tampak terkunci, tapi jendela samping yang dari luar tertutup rapat kini sedikit terbuka. Aku menyorot ke dalam, tapi kosong. Tidak ada furniture, tidak ada karpet, tak ada apapun. Tapi ada bekas tapak kaki basah di lantai yang menuju ke salah satu ruangan di dalam rumah. Seolah baru saja ada seseorang yang berjalan dari kamar mandi. Aku mundur perlahan, dan di saat itu juga cahaya senterku berkedip lalu mati. Aku panik, segera membalikan badan, hendak kembali melompati pagar, tapi saat kulihat ke arah luar, gerbangnya sudah tertutup rapat. Tidak, bukan tertutup, dikunci dari luar. Aku berteriak, "Pak Darto, halo, ada orang?" Tak ada jawaban, tak ada yang datang. Lalu aku dengar suara itu lagi, suara ketukan berirama yang gagal aku rekam. Suara langkah kaki berat, pelan dari dalam rumah, berhenti tepat di balik jendela tempat aku berdiri tadi. Aku tidak berani menoleh, dan di kaca jendela aku melihatnya. Ya, bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku melompati pagar sekuat tenaga, lututku menghantam logam, tapi aku tak peduli. Tubuhku berguling di trotoar. Kupaksa berdiri, berlari ke arah pos tanpa menoleh lagi. Keringat dingin, nafasku tak beraturan. Kupaksa tanganku merayate, suaraku pecah. "Pos induk, ada orang di dalam rumah nomor 17. Tidak, kosong. Ada orang." Klik. "Dani, tenang." Suara Pak Darto, tapi nadanya tidak seperti biasa, tapi lebih datar dan lebih dingin. "Kamu sudah lihat?" Pak Darto bertanya dengan nada datar. "Maksudnya apa, Pak? Siapa di dalam rumah itu?" Tanya aku ketakutan. "Kamu itu harusnya gak usah masuk. Tapi ya sudah, tunggu saja sampai pagi. Jangan kemana-mana." Ujarnya yang sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Sambungan diputus. Aku menatap HT. Jantungku masih berdetak dengan keras. Di luar pos, rumah nomor 17 itu kembali sunyi. Tapi aku tahu bahwa ada yang sedang melihatku dari balik jendela itu. Aku tidak bisa tidur keesokan paginya. Padahal matahari sudah naik. Suara burung mulai terdengar dan para penghuni perumahan sibuk keluar rumah dengan mobil mengkilap. Tapi kepalaku masih terperangkap di malam itu. Di bayangan tubuh samar di jendela, langkah kaki dari dalam rumah, dan suara Pak Darto yang anehnya terlalu tenang setelah semua yang terjadi. Kupaksa mulut ini menyesap kopi di ruang satpam utama, pahit, hambar, tapi lebih baik daripada Ning. Kang Iqbal datang sekitar pukul 9, mengangkat tangan tanpa semangat. "Gimana? Betah?" Aku hanya menatapnya. Kang Iqbal pernah lihat sesuatu di rumah nomor 17? Pertanyaanku lugas, tak bisa ku tahan. Dia berhenti membuka tasnya, lalu menoleh. "Kenapa nanya gitu?" Tanyanya curiga. Saya lihat seseorang di dalam rumah semalam, masuk halaman, dan ada bekas kaki basah. Tirainya gerak-gerak, ada langkah kaki, dan juga ada bayangan." Iqbal menghela nafas panjang. "Dani, jadi kamu masuk?"
Aku mengangguk. Ia kemudian duduk lalu memijit batang hidungnya cukup lama, seolah menyesal karena baru saja melihat satu kawan masuk ke dalam kubangan yang sama seperti dia. Saya juga pernah dulu 2 tahun yang lalu, waktu saya masih anak baru. Hatiku mencelos. Lalu gimana, Kang? Ya sama kayak kamu. Awalnya cuma lihat lampu nyala, lalu ada suara, terus ada yang muncul dari kaca. Tapi tiap kali kita lapor, tiap kali kita kirim rekaman ke pusat, hasilnya cuma satu, file korup. Aku menelan ludah. Tapi Akang simpen sendiri rekaman itu kan? Tanya aku penasaran. Dia mengangguk. Pernah. Tapi habis itu HP-nya hilang. 2 hari setelah itu diambil orang nggak dikenal. Katanya padahal ditaruh di laci meja satpam, dikunci juga. Aku tidak membuang waktu. Segera setelah istirahat, aku masuk ke ruang pantau CCTV di lantai 2 kantor keamanan. 3 monitor besar menampilkan lingkungan perumahan. Ada kontrol tanggal dan waktu. Aku geser ke waktu sekitar pukul 1 dini hari sampai jam 2:30. Kamera yang menghadap ke jalan dekat rumah nomor 17 hasilnya no video sinyal, frame error, data korup. Ku pindah ke kamera lain yang menghadap dari sudut berbeda, sama rekamannya tak bisa diputar. Mas Dani, aku menoleh. Seorang petugas keamanan yang tidak aku kenal masuk, wajahnya masam. Kenapa cek rekaman CCTV rumah nomor 17? Ada laporan, saya mau pastikan. Kenapa emangnya? Dia kemudian menutup pintu dan menguncinya. Suaranya berubah pelan. Sebaiknya jangan. Itu rumah spesial. Bos-bos juga udah pada tahu. Tapi mereka cuek aja. Yang penting gak bikin masalah besar. Aku berdiri dari kursi. Masalah besar? Kalau ada orang disekep di dalam situ gimana? Atau ada tindak pidana lainnya? Dia tertawa, bukan tertawa geli, tapi tawa kosong. Bos kita nggak mau tahu, Mas. Bahkan pihak pengelola juga. Satpam sebelum Anda juga pernah nekat masuk. Sekarang udah nggak kerja. Malah katanya hilang. Aku memicikkan mata. Hilang? Iya. Sejak malam dia berani masuk ke rumah itu, dia nggak pernah pulang. Keluarganya nyari, lapor polisi, tapi nggak ada bukti. CCTV nggak ada, rekaman hilang. Nama dia kayak nggak pernah kerja di sini. Sampai siang, pikiranku berdenyut. Bukan karena kantuk, tapi karena kemarahan. Rasa takut itu mulai berubah. Ya, aku tidak takut dengan bayangan atau suara air lagi. Aku takut karena semua orang di sini tahu sesuatu dan membiarkannya. Aku menghadapi sendirian. Menjelang sore, aku mencoba membuka file rekaman dari handphoneku sendiri, rekaman semalam, audio dan video, tapi begitu dibuka, file error. Aku mencoba membuka aplikasi perekam, tapi layarnya mendadak blank, bukan hang, tapi seperti ada sesuatu atau seseorang yang menghapusnya sebelum aku sempat menyadarinya. Malam ini aku berjaga lagi, sendirian, di pos 3, dan saat duduk di bangku kecil itu, aku tahu satu hal, apapun yang ada di rumah nomor 17, dia bisa melihatku. Dan lebih dari itu, dia tahu aku. Beberapa minggu kemudian, aku pun mulai terbiasa dengan pekerjaan sebagai satpam jaga malam, atau setidaknya seperti itulah yang aku pikirkan. Suatu hari, aku mencoba tidur siang sebelum shift malam di kamar bangunan khusus untuk satpam. Tapi tubuhku menolak beristirahat. Bahkan saat mataku terpejam, aku hanya melihat satu hal, tirai yang bergerak sendiri dan bayangan yang diam di baliknya, satu gerakan kecil yang merusak semua batas logika. Ketika aku membuka mata, dunia terasa lebih dingin. Entah benar-benar dingin atau hanya karena pikiranku membeku. Aku pun memutuskan keluar, berjalan keliling komplek di siang hari, mencoba menyibukkan diri. Tapi jujur, aku sedang mencari sesuatu atau seseorang. Dan aku menemukannya di taman kecil antara blok C dan blok D, duduk sendiri di bangku besi, mengelus kucing orange yang mendekap di pangkuannya. Ya, itu adalah Bu Lastri. Mas Dani kan? Katanya tanpa menoleh. Aku mendekat. Ya Bu, masih ingat ya Bu? Masih. Waktu malam itu kan saya lihat kamu berdiri di depan rumah itu kan? Saya udah mau teriak, tapi percuma.
Yang baru-baru pasti penasaran. Aku duduk di ujung bangku. Suara burung-burung kecil di pohon di atas kepala kami terdengar terlalu ceria untuk percakapan ini. Saya sudah lihat, Bu. Malam-malam lalu, lampu nyala, suara air, langkah kaki dan juga bayangan. Dia mengangguk pelan, matanya tetap menatap kucingnya. Dulu, banyak yang lapor gitu. Tapi lama-lama orang-orang berhenti. Soalnya, setiap yang terlalu dekat dengan rumah itu, entah kenapa hidupnya jadi aneh. Jelasnya sambil tersenyum, sambil masih mengelus kucingnya, aku menatapnya penuh tanya. Aneh gimana ya, Bu? Saya juga bingung jelasinnya. Tapi ya gitu, mereka berubah. Soalnya mereka hidup dalam ketakutan. Soalnya sesuatu neror mereka setiap saat. Jelasnya penuh menerawang mengingat apa yang pernah ia saksikan. Bu, ini serius, Bu. Ia menoleh padaku, wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Mas Dani, saya itu tinggal di sini dari awal perumahan ini dibangun. Saya tahu itu rumah dulunya punya keluarga muda, suami istri. Baru pindah satu malam, lalu mereka semua menghilang. Tidak ada jejak, barang-barangnya masih lengkap, mobilnya di garasi. Tapi jasad mereka tidak pernah ditemukan. Dia berhenti seolah menimbang apakah akan melanjutkan atau tidak. Tetangga-tetangga bilang, sebelumnya itu sempat dengar teriakan, listrik padam, lalu sunyi sampai pagi. Tapi ketika polisi datang, rumah itu terkunci rapat, bersih. Soalnya tidak pernah ada siapapun yang tinggal di dalam. Aku mencengkram lutut, dingin, mulai merambat dari ubin trotoar ke tulang belakangku. Bu, kalau gitu kenapa rumah itu nggak ditutup aja? Kenapa nggak dilaporkan dan ditindak? Tanyaku ragu bercampur takut. Karena orang-orang memilih melupakannya. Ini perumahan elit, Mas. Tidak boleh ada cerita buruk. Karena kalau terlalu banyak orang yang tahu, maka perumahan ini bisa ditinggal, harga tanahnya turun, pengembang bangkrut. Jelasnya setengah berbisik, takut ada yang mendengar. Aku menunduk. Ya, dunia ini tak lebih waras dari suara-suara di malam itu. Saya pikir saya cuma halusinasi saja, Bu, kataku akhirnya. Tapi makin saya gali, makin saya sadar, saya yang akan jadi berikutnya. Bu Lasri menoleh cepat. Mas Dani, ada satu hal yang lebih menakutkan daripada rumah itu. Katanya penuh penekanan. Apa, Bu? Bukan rumahnya, tapi siapa yang membiarkan rumah itu tetap berdiri, yang menjaga agar semua tetap seperti sekarang, termasuk siapa-siapa yang sudah hilang di dalamnya. Jelasnya sambil berbisik. Aku gemetar lalu bertanya lagi. Bu, saya bisa pergi dari sini kan? Keluar, mundur. Dia menatapku lama. Bisa, Mas Dani, tapi harus segera. Karena kalau terlalu lama, maka Mas Dani bisa bernasib seperti satpam-satpam sebelumnya. Jelasnya sambil menatapku dalam-dalam. Aku berdiri dan aku sudah memutuskan. Aku tidak akan tinggal diam. Kalau memang semua orang di sini sudah menyerah, biar aku saja yang menyimpan bukti, sesuatu yang tak bisa diperdebatkan. Bukan cuma kata-kata, bukan cuma ingatan, tapi data, foto, video, rekaman. Aku mulai siang itu juga. Pertama-tama aku kembali ke lokasi. Rumah nomor 17 itu tampak seperti biasa. Tapi aku tidak masuk. Aku hanya memotret dari luar. Tampak depan jendela yang kulihat bergerak, bahkan bekas lecet pagar. Aku mulai memoto. Setelah itu aku membuka kamera di ponsel. Aku cek hasilnya. Tidak ada foto. Album kosong. Tapi aku yakin tadi mendengar bunyi rana kamera. Tanganku masih memegang ponsel pada saat itu. Aku ulangi lagi. Kali ini ku buka aplikasi kamera dari Google langsung. Bukan bawaan pabrik. Ku ambil lagi 3 gambar. Ku lihat hasilnya. Ada. Ya, bagus. Gumamku. Sekarang tinggal kirim ke email. Ku jadikan lampiran. Ku ketik cepat. Kejadian di rumah kosong nomor 17. Bukti visual. Perlu diselidiki. Dani. Kutujukan ke email pribadiku dan satu akun email dummy yang biasa kupakai untuk backup data. Ya, terkirim. Aku merasa lega. Sementara itu, aku juga mencatat semua kejadian dalam sebuah buku tulis kecil. Tanggal, jam, cuaca, dan apa yang kulihat. Aku bahkan mulai mencatat suara-suara yang kudengar malam sebelumnya. Irama air, ketukan 3 kali, bahkan lama lampu menyala. Buku itu kuselipkan di bawah meja pos 3 di balik map jadwal patroli.
Malam itu aku berjaga lebih waspada. Senter, HP, ponsel dan buku catatan semua dalam jangkauan, dan seperti biasa, lampu rumah nomor 17 itu menyala lagi. Pukul 1 dini hari. Kali ini, dua jendela sekaligus, ruang tamu dan lantai 2. Aku rekam memakai kamera video 5 menit penuh, lalu ku zoom ke arah jendela. Di balik tirai lantai 2, ada bayangan seseorang duduk. Aku gemetar, tapi tetap merekam. Ku pastikan baterai cukup, cahaya cukup, lalu ku tutup dengan doa pendek. Entah kenapa, lidahku refleks menyebutkan ayat yang sudah lama tak ucap. Pukul 2:30 dini hari, lampu itu padam. Aku masuk pos, buru-buru ku kirim video itu ke email. Sekali lagi, ya terkirim. Ku peluk buku catatanku, ku pikir akhirnya aku bisa melawan balik. Tapi saat pagi datang, semuanya berubah. Aku membuka email dari handphone, tidak ada pesan masuk dari diriku sendiri. Tidak ada lampiran, tidak ada draft yang terkirim. Ku jalankan ulang ponsel, kosong. Bahkan folder foto tidak menunjukkan video yang kuputar semalam. Lalu aku membuka laci meja. Buku catatan itu tidak ada. Ku panggil Mas Iqbal. Mas Iqbal, lihat buku catatan saya nggak? Warnanya hitam di balik map. Buku? Kamu nggak pernah naruh buku di sini kok. Mas, ini saya tulis tiap malam. Catatan kejadian tentang rumah nomor 17. Bahkan Mas bilang sendiri dulu juga ngalamin. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku. Dani, kamu ngomong apa sih? Gak ada hal yang aneh kok dari rumah nomor 17. Itu cuma rumah kosong. Gak ada apa-apa. Tukar secepat. Dadaku menghantam realitas yang menipis. Wajah Kang Iqbal tulus, polos tapi kosong. Seperti dia benar-benar tidak ingat percakapan kami sebelumnya. Aku menatap sekeliling. Dinding-dinding pos ini seperti menyempit. Aku membuka dompet. Ku tarik ID card kerjaku. Nama, jabatan, nomor induk. Ya, semua kosong. Aku berlari ke papan daftar petugas di ruang induk. Kulihat satu persatu nama shift malam. Tak ada namaku, tidak ada catatan pergantian shift. Sejak hari aku masuk, aku terduduk lemas di kursi rotan di luar kantor. Matahari cerah, warga mulai keluar lagi. Aku mencoba menyapa seorang bapak yang biasanya membalas senyum. Pagi Pak, dia hanya melirik, seperti melihat orang asing. Seorang anak kecil yang biasa main layang-layang lewat di depanku, biasanya dia melambai, tapi kali ini tidak. Entah, aku tidak diajukan atau aku memang sedang dilupakan perlahan-lahan. Aku kini sudah kehilangan pegangan. Nama tak ada lagi di ID, foto tak ada di ponsel, buku catatan hilang, orang-orang tidak mengenali aku. Bahkan suaraku di HT tak lagi ditanggapi. Dan malam ini untuk pertama kalinya aku tidak lagi berjaga. Aku menyelinap. Jam 1 dini hari, aku berjalan menyusuri trotoar menuju rumah nomor 17. Tapi kali ini tanpa senter, tanpa HT, tanpa atribut, hanya jaket hitam dan obeng besar di dalam saku. Bukan untuk menyerang, tapi sebagai pegangan agar tanganku merasa masih nyata. Pagar rumah itu terbuka, seolah sudah menunggu. Rumah ini tidak menakutkan lagi, tapi menekan. Diamnya bukan sunyi, tapi membatu. Udara di halaman terasa seperti merambat. Aku masuk pelan-pelan. Pintu depan tidak terkunci. Engselnya hanya berbunyi pelan lalu terbuka ke dalam, mengundangku masuk ke lorong yang gelap dan berdebu. Aku mengaktifkan kamera ponsel, merekam. Ruang tamu kosong, tak ada sofa, tak ada tirai. Kali ini jendela itu terbuka, angin berembus masuk meskipun tak ada daun yang bergerak. Lantai berdebu, tapi jelas ada bekas tapak kaki. Tidak satu, tapi banyak. Ukuran dewasa dan kecil, berjalan bolak-balik, tapi tak meninggalkan jejak keluar. Aku mulai mengikuti jejak itu menuju dapur. Dan di pojok ruangan, kulihat sebuah pintu kecil, tertutup rapat, dicat abu-abu sama seperti dinding. Pintu itu tidak ada saat aku pertama kali mengintai ke dalam. Ku dekati perlahan. Aku mencoba menarik, terkunci. Ku keluarkan obeng, ku kait ke celah engsel, butuh waktu. Tapi logam akhirnya menyerah. Pintu terbuka, aroma lembab dan besi tua langsung menerpa wajahku. Bau seperti tanah yang lama terkubur.
Tangga sempit menurun ke bawah, gelap total, tapi sesuatu di dalam sana terasa bergerak. Aku mengarahkan kamera dan menyalakan flashlight. Tangga menuju ruang bawah tanah itu sempit, kayu-kayunya lapuk tapi tidak berdebu, seolah sering dilewati. Langkahku pelan, setiap derit kayu seperti jeritan kecil. Sampai aku sampai di bawah, ruangan itu hanya selebar 3 kali 3 meter, dindingnya beton kasar, lantainya basah. Di tengah ruangan, sebuah koper besar, hitam, kusam, gemboknya terbuka. Jantungku berhenti sejenak, tapi aku mendekat. Ku telungkup, ku tarik penutupnya pelan-pelan. Isinya setumpuk pakaian, sebuah ID card satpam dengan nama Reza Gunawan, handphone dengan layar retak, buku catatan harian, dan di bawah semua itu ID card lain. Kupungut satu, nama Dani, jabatan security, nomor induk 006204. Aku terdiam, tanganku gemetar. Aku belum pernah mencetak ini. Aku bahkan tak tahu nomor indukku, tapi foto di kartu itu adalah aku dengan seragam yang sama seperti malam pertamaku. Kupungut buku catatan harian. Di dalamnya ada tulisan tangan yang familiar. Ya, tulisanku sendiri. Detail kejadian, waktu, bahkan deskripsi tirai yang bergerak. Tapi tanggalnya seminggu lebih awal dari malam pertamaku. Aku mundur perlahan. Ponselku tiba-tiba saja bergetar. Notifikasi dari kamera. Rekaman otomatis gagal. File rusak. Aku menghadap langit-langit ruang bawah. Di sana ada lubang kecil seperti celah ventilasi, dan dari sana tetesan darah menetes ke tanganku. Aku lari, tak peduli obengku jatuh, tak peduli lantai licin. Aku menaiki tangga, hampir merangkak. Begitu sampai di atas, aku membuka pintu dan membantingnya tertutup. Begitu aku berbalik, ruang tamu itu berubah. Sofa tua, tirai lusuh, foto keluarga tergantung miring di dinding. Ya, aku di antara mereka. Tersenyum, aku membeku, mulutku terbuka tanpa suara. Dan di balik kaca jendela ada bayangan duduk di kursi tamu yang perlahan bangkit menuju ke arahku. Aku lempar pintu dan berlari keluar. Nafasku memburu, jantungku hampir meledak, pagar besiku banting. Dan begitu kakiku menginjak trotoar, lampu di rumah nomor 17 itu padam. Aku berdiri di tengah jalan, seorang diri, tak ada suara, tak ada kendaraan. Langit gelap tanpa bintang. Lalu dari kejauhan, hatiku yang kubawa sebagai kalung akhirnya berbunyi. Pos induk ke pos 3. Dani, kamu masih dengar? Ya, suara yang aku kenal tiba-tiba menyaut. Aku mengangkat HP, tanganku masih gemetar. Masuk. Saya di luar rumah nomor 17. Ada sesuatu di bawah sana. Bagus. Artinya kamu sudah diterima. Klik, sambungan itu putus. Lampu jalan mulai padam satu persatu. Dan di dalam rumah, koper itu menunggu lagi. Aku tidak gila, atau setidaknya aku ingin percaya begitu. Tapi hari itu, saat kulihat ID card di dalam koper dengan namaku tertulis dan tanggal masuk yang tak pernah kualami, aku tahu satu hal. Ini bukanlah tempat yang bisa kutangani sendirian. Aku bukan pahlawan, aku bukan penyelidik, aku bukan bagian dari mereka yang hilang. Tapi kalau aku ingin tetap nyata, aku harus pergi sekarang. Aku pulang ke kos dalam diam, tak menyapa siapapun, tak meninggalkan surat resign, tak menaruh seragam di loker seperti seharusnya. Aku keluar begitu saja. Malam itu, aku tidak datang jaga malam. Aku mematikan handphone, mencopot kartu SIM dan membungkus semua alat kerjaku dalam kantong plastik. Lalu kubuang ke sungai kecil di belakang pasar. Satu-satunya yang kubawa hanyalah buku catatan yang tak kenapa kembali muncul di tas ranselku pagi tadi. Seminggu kemudian, aku sudah tinggal di kota lain, bekerja sebagai staf gudang. Jam kerjaku normal, tanpa pos jaga, tanpa rumah gelap, tanpa suara air yang menetes dari ruangan tak terlihat. Tapi aku masih dibayang-bayangi oleh rumah itu. Malam-malamku sunyi, tapi bukan sunyi yang nyaman. Aku sering bermimpi melihat pintu rumah nomor 17 terbuka pelan dan di dalamnya hanya ada koper. Kadang aku mendengar hati berbunyi samar dalam mimpiku. Dani,
Shift kamu belum selesai. Aku bangun dengan jantung memburu berkeringat dingin. Aku coba menghubungi Mas Iqbal beberapa hari lalu. Nomornya masih aktif saat aku menelpon. Yang mengangkat bukan dia. Suara laki-laki itu asing. Maaf, salah sambung. Ini bukan Iqbal. Aku sempat menghubungi Bu Lastri. Masih di nomor yang sama. Suara beliau lembut tapi terdengar jauh. Mas Dani? Oh iya, kamu yang dulu pernah jaga malam ya? Tanyanya ragu. Ya Bu, masih ingat ya Bu? Jawabku hati-hati. Ingat? Tapi sebentar, kamu dari mana ya? Rumahmu di blok mana ya? Kini ia kebingungan sendiri seperti lupa. Aduh, saya lupa Bu. Tapi Ibu ingat saya kan? Saya sempat cerita soal rumah nomor 17. Tanyaku sedikit memaksakan. Rumah berapa? Tanyanya lagi. Nomor 17 Bu. Rumah kosong yang selalu menyala malam-malam. Mas Dani, saya nggak tahu rumah nomor segitu ada. Ada juga 17A dan 17B. Kalau cuma 17 aja di sini nggak ada. Apa jangan-jangan sudah dibongkar ya? Atau saya lupa? Klik. Aku akhiri percakapan itu tergesa. Aku duduk lama malam itu menatap buku catatan. Isinya tetap ada, tapi sebagian hurufnya mulai memudar. Aku mencoba menceritakan kejadian ini kepada sahabatku, Re. Aku nggak gila, Re. Tapi kalau kamu nggak percaya juga nggak apa-apa. Aku menyandarkan punggungku ke tiang listrik di pinggir jalan. Malam sudah jam 11 lebih. Angin pelan lewat membawa bau aspal dan gorengan dari warung angkringan yang mulai tutup. Re yang sedari tadi mendengarkan sambil sesekali menyeruput kopi saset mengernyit. Jadi abang kerja jadi satpam cuma 2 bulan. 2 bulan kurang. Sebelum gajian bulan kedua, Aing udah cabut, gak pamit, gak balik, gak bilang siapa-siapa. Re tertawa kecil, tapi tak ada nada geli di situ. Terus sekarang masih suka mimpiin itu rumah. Aku tak langsung menjawab. Aku menatap jalanan sepi yang bentang ke arah perumahan elit itu di kejauhan. Lampu-lampunya terang, tapi tak satu pun mobil keluar sejak sejam lalu. Kadang, tapi bukan rumahnya lagi yang sering muncul. Orang-orang yang Aing pernah lihat. Atau mungkin hampir Aing lihat. Re mengangguk pelan, diam sebentar lalu berkata, tapi abang selamat kan? Maksud Aing teh masih hidup, masih bisa narik, masih bisa ngobrol sama Aing. Ini buktinya. Selamat secara teknis, aku menjawab lirik. Tapi kadang ngerasa, apa Aing udah benar-benar keluar dari sana atau cuma beda tempat aja, tapi masih terperangkap di sana ya? Re menatapku, matanya waspada sekarang. Re, mana percaya nggak? Kalau ada tempat yang nggak bisa nerima kenyataan, tempat yang menelan siapa aja yang terlalu dekat dan pelan-pelan ngelupain mereka, ngebikin orang lain juga lupa. Aku berbicara dengan nada yang serius. Re menelan ludah, kayak lubang memori. Tiba-tiba ponsel Re berbunyi, notifikasi dari aplikasi, orderan masuk. Aing dapat orderan bang, nganter penumpang ke arah utara. Pas banget nih, Aing mau motong jalan buat lewatin perumahan elit yang abang ceritain tadi. Re pun bangkit. Sebentar ya, masih banyak jalan lain, jangan lewat sana. Aku khawatir. Aman bang, kan tadi abang juga udah cerita kalau rumahnya juga udah gak ada. Re menarik helmnya, ia masih tersenyum. Hati-hati aja kalau gitu, aku menyerah. Siap, aku tinggal dulu ya bang. Re mulai berangkat, aku berdiri sendiri di bawah cahaya lampu jalan. Kopi di tangan kiriku sudah dingin. Dan di kejauhan, suara motor Re menjauh perlahan. Saat itu, aku menoleh ke arah kaca spion motor tuanya. Refleksinya tiba-tiba hilang dan kembali dalam sepersekian detik. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Residoria atau Bang Re ya. Ini udah mulai rutin nih Bang Re kirim kisah ke kita, dan untuk kali ini kisahnya keren banget ya. Di sini misterinya dapat banget menurut saya ya, bagaimana seorang satpam di sini dia melaksanakan jaga malam atau shift malam dan berkali-kali diganggu di rumah nomor 17. Tapi memang agak kepo juga sih ya satpamnya ya. Maksudnya udah dikasih tahu nih sama seniornya jangan dihiraukan rumah itu, udah biarin aja. Tapi dia merasa tergerak hatinya untuk masuk ke dalam. Tapi di sini saya mencoba ini teman-teman ya, walaupun di kisah itu tidak dijelaskan, tapi saya mencoba menafsirkan menurut saya. Jadi menurut saya, mungkin kalau teman-teman nanti punya pendapat lain, monggo silakan ya. Jadi menurut saya si satpam ini, bagaimana di sini dia itu Dani ya, si Dani ini seperti yang terpilih tuh, seperti yang terpilih. Tadinya dia ingin ditumbalkan juga
untuk menjadi penghuni itu, tapi dia seperti bisa melawan di sini karena dia udah nggak takut lagi tuh, tapi justru didorong oleh rasa penasaran. Jadi disitulah posisinya, karena begini teman-teman, sepengetahuan saya, ketika kita semakin takut di situ maka mereka akan semakin besar, dan sebaliknya ketika kita makin berani, mereka atau sosok tak kasat mata ini akan semakin mengecil. Jadi khusus Dani, dia masuk itu dengan perasaan dikuasai rasa penasaran dan sudah hilang rasa takutnya, sehingga walaupun sudah ada identitas dia semua sudah ada di situ, dan di komplek juga udah ada yang udah lupa sama dia, tapi di sini dia tidak diambil menjadi bagian dari rumah itu. Dia merasa terselamatkan karena di akhir ketika dia berbicara dengan Bang Re. Nah, jadi di sini teman-teman, Kang Dani ini memang memberikan ceritanya secara langsung kepada Bang Re atau Resi Doria sehingga dituangkan dalam tulisan yang begitu apik ini. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi Kang Dani ini lolos daripada jeratan rumah nomor 17 atau rumah setan itu, sehingga dia berhasil terlepas dari jeratannya. Itu kalau menurut saya ya, karena memang tidak dijelaskan dalam kisah barusan, dan ya untuk percaya atau tidaknya kami kembalikan kepada teman-teman semua. Yang jelas poinnya kalau menurut saya hikmah baik yang bisa diambil ketika kita menghadapi sesuatu yang seperti itu, kita jangan pernah merasa kecil atau takut sehingga dia akan semakin membesar, dan sebaliknya ketika kita masih berani, dia akan merasa semakin kecil. Jadi itu ya poinnya menurut saya ya. Sama sih, saya juga penakut sebenarnya ya kalau untuk hal-hal seperti itu. Di sini lebih dorongan kepada saya pribadi. Overall kisahnya keren banget Bang Re, terima kasih atas kisahnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.